Bayangkan sebuah kitab tua, kertasnya rapuh, menguning oleh waktu. Namun ketika halaman demi halaman dibuka, yang tampak bukanlah tulisan yang bisa dipahami manusia. Ada simbol-simbol aneh, huruf-huruf asing yang tersusun rapi seperti bahasa, tetapi tak seorang pun tahu artinya. Di antara tulisan itu, muncul ilustrasi ganjil, tumbuhan yang tak dikenal, bintang dan diagram kosmik yang tak sesuai dengan ilmu astronomi, hingga gambar perempuan telanjang yang terjebak dalam cairan hijau. Kitab itu nyata. Ia bukan legenda atau dongeng. Dunia mengenalnya sebagai manuskrip Voynich, dinamai dari penemunya, Wilfrid Voynich, seorang pedagang buku antik yang menemukannya pada tahun 1912. Sejak saat itu, manuskrip ini menjelma menjadi teka-teki paling aneh dalam sejarah manusia, teka-teki yang belum pernah berhasil dipecahkan. Mengapa manuskrip ini begitu menakutkan sekaligus memikat? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membacanya. Tulisan-tulisan itu memang tampak seperti bahasa. Ada pola, ada pengulangan, ada struktur seperti tata bahasa. Tetapi ketika dibandingkan dengan ribuan bahasa di dunia, tidak satu pun yang cocok. Kriptografer, ahli linguistik, bahkan pakar kode perang dunia kedua pernah mencoba memecahkannya. Semua gagal. Lebih aneh lagi, ilustrasi-ilustrasi di dalamnya hanya menambah kebingungan. Apakah itu catatan medis dari peradaban kuno? Buku sihir dari seorang alkemis? Atau sekadar karya imajinasi seseorang yang ingin menipu dunia? Setiap teori justru melahirkan pertanyaan baru, bukan jawaban. Malam ini, kita akan menyelami misteri manuskrip Voynich. Kita akan membicarakan penemuannya, rahasia di balik tulisannya, keanehan ilustrasi yang ada di dalamnya, teori-teori yang lahir selama berabad-abad, hingga bagaimana kitab ini hidup sebagai legenda modern. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ingatlah satu hal, semakin kita mencoba memahami manuskrip ini, semakin kita menyadari bahwa mungkin tidak akan pernah ada jawaban. Bayangkan sekali lagi, sebuah kitab tua, dipenuhi simbol misterius, tulisan tanpa arti, dan gambar-gambar ganjil dari dunia yang entah nyata atau ilusi. Inilah manuskrip Voynich, buku paling misterius yang pernah ada, dan hingga kini masih menantang para pakar untuk memecahkannya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah horor dan misteri lainnya. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Pada awal abad ke-20, dunia Eropa Tengah dipenuhi semangat kebangkitan pengetahuan. Perpustakaan-perpustakaan kuno menjadi tujuan para kolektor, sejarawan, dan pedagang buku antik yang berambisi menemukan harta karun intelektual dari masa lalu. Di antara orang-orang yang terobsesi pada buku-buku langka itu, ada seorang pria bernama Wilfrid Michael Voynich. Voynich bukan orang sembarangan. Ia lahir di Polandia, pernah terlibat dalam gerakan revolusi, lalu pindah ke London dan menekuni dunia buku antik. Ia bukan sekadar pedagang, melainkan seorang pemburu naskah yang percaya bahwa setiap lembar kertas tua menyimpan potongan sejarah yang bisa mengubah cara kita memahami dunia. Baginya, buku bukan sekadar benda. Buku adalah pintu menuju masa lalu yang misterius. Tahun 1912, perjalanan hidup Voynich berubah selamanya. Saat itu ia berkunjung ke Villa Mondragone, sebuah villa tua yang terletak di Frascati, dekat Roma, Italia. Villa itu dahulu dimiliki oleh keluarga bangsawan, namun pada masa itu berfungsi sebagai sekolah Yesuit. Di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan besar yang menyimpan koleksi buku-buku kuno dari berbagai era. Voynich, dengan mata tajam seorang kolektor, menelusuri rak demi rak, membuka kotak demi kotak, hingga tangannya menyentuh sebuah manuskrip tebal yang berbeda dari yang lain. Kulit sampulnya usang, warnanya kusam, dan ketika ia membuka halaman pertama, dunia seolah berhenti sejenak. Bukan tulisan Latin yang ia lihat, bukan pula bahasa Yunani, Ibrani, atau Arab. Huruf-huruf itu asing,
aneh, dan sepenuhnya tak dikenal. Mereka tersusun rapi seperti bahasa yang memiliki aturan, tetapi tidak satupun mirip dengan alfabet yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan bukan hanya huruf. Di halaman-halaman itu, terdapat ilustrasi yang lebih ganjil lagi. Tumbuhan dengan bentuk yang mustahil, daunnya bercabang seperti mimpi buruk seorang botanis, bunganya berwarna aneh, akarnya seperti ular yang hidup. Lalu, di bagian lain, ia menemukan diagram astronomi, lingkaran-lingkaran kosmik, bintang, dan matahari dengan ekspresi wajah. Namun yang paling mengejutkan adalah bagian yang menggambarkan perempuan-perempuan telanjang. Mereka digambar dalam kolam berwarna hijau, seakan berenang dalam cairan misterius. Sebagian lagi berada dalam tabung dan pipa yang melengkung. Seolah-olah manuskrip itu sedang menceritakan rahasia biologis atau ritual aneh yang tak pernah dikenal dalam sejarah manusia. Voynich terdiam. Ia tahu, seketika, bahwa buku itu bukan sekadar naskah kuno biasa. Ia telah menemukan sesuatu yang bisa menjadi penemuan terbesar dalam hidupnya. Manuskrip itu tebalnya sekitar 240 halaman. Kertas yang digunakan bukan papirus atau perkamen biasa, melainkan velum, sejenis kulit anak sapi yang diproses hingga menjadi lembaran halus. Dari analisis kemudian, velum itu diperkirakan berasal dari abad ke-15, sekitar tahun 1404-1438. Tulisan di dalamnya dibuat dengan tinta berwarna coklat gelap, rapi, dan konsisten, seolah ditulis oleh tangan seorang juru tulis yang terlatih. Namun alfabetnya benar-benar asing, terdiri dari sekitar 20-25 karakter unik, dengan kombinasi yang terus berulang. Yang aneh, meski tampak seperti bahasa, tidak ada satupun kata yang bisa diterjemahkan. Ilustrasinya terbagi dalam beberapa bagian. Bagian herbal dipenuhi gambar tumbuhan ganjil, sebagian mirip dengan tanaman nyata, sebagian lagi tak pernah dikenal. Bagian astronomi, diagram bintang, matahari, dan bulan dengan lingkaran-lingkaran rumit. Bagian biologi, ilustrasi perempuan telanjang di dalam kolam atau tabung. Bagian farmasi, gambar botol, wadah, dan kemungkinan resep ramuan. Bagian kosmologi, diagram kosmik yang misterius. Keseluruhan isi manuskrip tampak seperti sebuah ensiklopedia dari dunia lain. Tetapi tak ada penjelasan, tak ada terjemahan, hanya simbol-simbol dan gambar yang menolak untuk dimengerti. Voynich segera menyadari bahwa asal-usul manuskrip ini sama misteriusnya dengan isinya. Ia menemukan catatan kepemilikan yang menyebut bahwa buku ini pernah menjadi bagian dari koleksi Kaisar Romawi Suci, Rudolf II di Praha pada akhir abad ke-16. Disebutkan bahwa Rudolf membeli manuskrip itu dengan harga yang sangat mahal, karena percaya bahwa buku ini adalah karya Roger Bacon, seorang filsuf dan ilmuwan abad pertengahan yang dianggap sebagai penyihir oleh sebagian orang. Namun klaim itu tidak pernah bisa dibuktikan. Beberapa ahli mengatakan buku itu mungkin berasal dari tangan seorang alkemis anonim yang mencoba menyembunyikan pengetahuan rahasia dalam bahasa buatan. Yang lain bahkan menduga manuskrip ini hanyalah tipuan cerdik dari abad pertengahan, dibuat untuk terlihat berharga padahal sebenarnya kosong. Tetapi jika benar hanya tipuan, mengapa seseorang bersusah payah menulis ratusan halaman dengan begitu konsisten? Mengapa menambahkan ilustrasi rumit yang jelas dibuat dengan keterampilan tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat manuskrip ini semakin dalam diselimuti kabut misteri. Bayangkan posisi Wilfrid Voynich saat itu. Ia adalah seorang kolektor berpengalaman, terbiasa melihat manuskrip langka dari berbagai budaya. Namun kali ini ia berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Manuskrip ini menolak untuk berbicara, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang tidak boleh diketahui manusia. Bahkan dari awal, manuskrip ini sudah memancarkan aura aneh. Seakan-akan setiap halaman yang dibuka membawa kita ke dunia lain, dunia yang mirip dengan milik kita, namun dengan hukum dan logika yang sama sekali berbeda. Voynich akhirnya membeli manuskrip itu dan membawanya ke luar negeri. Ia bertekad untuk mengungkap isinya, dan yakin bahwa jika berhasil, dunia akan menaruh namanya dalam sejarah. Ia memberi nama manuskrip itu sesuai dengan namanya sendiri, manuskrip Voynich. Namun, meski lebih dari seabad telah berlalu, hingga hari ini buku itu tetap bungkam. Tidak ada ilmuwan, kriptografer,
atau pakar bahasa yang mampu membuka kuncinya. Manuskrip itu masih berdiri sebagai enigma, kitab dari abad kelam yang tetap menjadi misteri. Sejak penemuan itu, manuskrip Voynich telah berpindah tangan, diteliti, difoto, dipublikasikan, bahkan kini tersedia dalam bentuk digital. Tetapi satu hal tidak pernah berubah, ketidakmampuannya untuk dipahami. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Dari seorang pedagang buku antik yang tak sengaja membuka pintu menuju misteri terbesar dalam sejarah literatur. Sebuah kitab dengan 240 halaman yang menolak dibaca, ilustrasi yang menolak dijelaskan, dan asal-usul yang menolak untuk diungkap. Manuskrip Voynich bukan hanya sebuah buku. Ia adalah teka-teki yang hidup. Ia adalah rahasia yang menantang, bisikan masa lalu yang seakan berkata, "Aku ada, tetapi kau tak akan pernah memahami aku." Dan itu hanyalah awal dari kisah panjang yang akan kita selami. Sejak Wilfrid Voynich menemukan kitab itu di Villa Mondragone, misteri paling besar segera tampak jelas. Tulisan yang memenuhi setiap halamannya tidak bisa dipahami. Huruf-huruf itu tampak seperti bahasa. Mereka tersusun dalam baris-baris rapi, membentuk kata, kalimat, bahkan paragraf panjang. Tidak tampak seperti coretan acak. Ada pola, ada keteraturan, seolah-olah seseorang benar-benar sedang menuliskan isi pikirannya. Namun ketika dibaca oleh para ahli bahasa, jawabannya selalu sama. Tidak ada satupun huruf yang cocok dengan alfabet manapun yang pernah dikenal manusia. Tulisan dalam manuskrip Voynich terdiri dari sekitar 20-25 karakter unik. Sebagian tampak sederhana, seperti huruf Latin kecil, sementara sebagian lagi berbentuk melengkung atau memiliki ekor panjang. Menariknya, huruf-huruf ini muncul berulang-ulang dengan pola yang konsisten, seakan memang memiliki aturan tata bahasa tertentu. Beberapa halaman dipenuhi dengan teks panjang tanpa putus, sementara halaman lain hanya berisi paragraf singkat yang mengelilingi ilustrasi aneh. Ada kata-kata yang muncul berkali-kali, seolah menjadi istilah khusus. Tetapi disitulah masalahnya. Meski tampak seperti bahasa, tidak ada satupun kata yang bisa diterjemahkan. Tidak ada kesamaan dengan bahasa Latin, Yunani, Arab, Ibrani, atau bahasa Eropa kuno lainnya. Bahkan ketika dibandingkan dengan ribuan bahasa di dunia, termasuk bahasa mati, tak satu pun cocok. Para pakar linguistik awalnya berpikir bahwa mungkin manuskrip ini ditulis dalam kode rahasia. Namun jika benar, maka ini adalah kode paling rumit yang pernah dibuat dalam sejarah, karena selama lebih dari 100 tahun, tidak seorang pun berhasil membongkarnya. Setelah Voynich membawa manuskrip ini ke publik, banyak pakar linguistik dari seluruh dunia mencoba memahaminya. Mereka memulai dengan pendekatan paling sederhana, membandingkan huruf-hurufnya dengan alfabet yang sudah dikenal. Namun semakin lama mereka mempelajari, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar variasi dari bahasa lain. Ada keteraturan statistik di dalam teks, jumlah kata, panjang rata-rata kata, distribusi karakter, semuanya menyerupai bahasa alami. Dengan kata lain, manuskrip ini ditulis seperti bahasa yang masuk akal. Hanya saja bahasanya tidak pernah dikenal di dunia nyata. Ada yang menduga manuskrip ini menggunakan bahasa buatan, semacam sandi yang diciptakan oleh penulisnya sendiri. Namun jika benar demikian, bagaimana mungkin ratusan halaman bisa ditulis dengan konsistensi yang begitu detail? Membuat bahasa buatan yang benar-benar logis dan menyerupai bahasa alami adalah pekerjaan yang luar biasa sulit, bahkan di era modern. Misteri ini semakin menarik perhatian ketika para kriptografer mulai terlibat. Kriptografer adalah para ahli kode, orang-orang yang menguasai seni menyembunyikan dan membuka pesan rahasia. Pada abad ke-20, beberapa kriptografer terhebat dunia, termasuk mereka yang berhasil memecahkan kode-kode militer selama Perang Dunia Kedua, mencoba menaklukkan manuskrip Voynich. Salah satunya adalah tim kriptografer dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun hasilnya mengejutkan. Bahkan para pemecah kode paling hebat pun tidak menemukan celah. Metode-metode klasik yang biasa digunakan untuk menemukan pola bahasa atau sandi gagal total. Ada pengulangan kata, ada variasi, tetapi tidak ada kunci yang bisa menghubungkan simbol Voynich dengan bahasa manusia. Bagi para kriptografer, ini seperti menghadapi musuh tak terlihat.
Seakan-akan manuskrip itu memang sengaja dibuat untuk menolak semua upaya pembacaan. Karena sulit dipecahkan, berbagai teori pun bermunculan. 1. Bahasa rahasia. Beberapa ahli menduga manuskrip ini adalah catatan rahasia seorang ilmuwan atau alkemis, ditulis dalam bahasa ciptaan sendiri agar tidak bisa dipahami orang lain. Jika benar, maka hanya si penulis yang tahu artinya, dan ketika ia mati, rahasianya ikut terkubur. 2. Tipuan abad pertengahan. Ada pula yang berpendapat manuskrip ini hanyalah tipuan cerdik. Menurut teori ini, penulisnya sengaja membuat teks acak agar terlihat misterius, kemudian menjualnya dengan harga mahal kepada kolektor kaya. Teori ini sempat populer, namun terbantahkan oleh fakta bahwa teks Voynich tidak sepenuhnya acak. Ia memiliki struktur yang konsisten, terlalu teratur untuk sekadar tipuan. 3. Bahasa hilang. Teori lain mengatakan mungkin manuskrip ini ditulis dalam bahasa yang pernah ada tetapi kini sudah punah, ditulis dengan alfabet yang hanya dipahami komunitas kecil pada masa itu. Namun hingga kini, tidak ada bukti adanya bahasa yang memiliki kemiripan dengan huruf-huruf Voynich. Ketika memasuki era komputer, harapan baru muncul. Para peneliti mulai menggunakan program analisis bahasa, algoritma statistik, hingga kecerdasan buatan untuk mencari pola tersembunyi dalam teks Voynich. Beberapa hasilnya menarik. Misalnya, komputer menemukan bahwa distribusi kata dalam manuskrip mirip dengan distribusi kata dalam bahasa alami. Dengan kata lain, meski tidak bisa dibaca, teks ini menyerupai bahasa manusia sungguhan. Namun tetap saja, tidak ada satupun program yang bisa menerjemahkannya. Komputer hanya bisa mengatakan, teks ini mirip bahasa, tapi bukan bahasa apapun yang kita kenal. Ada juga penelitian yang mencoba memetakan kata-kata Voynich ke bahasa tertentu, misalnya Ibrani atau Latin, namun hasilnya selalu tidak meyakinkan. Setiap klaim penerjemahan yang muncul, cepat atau lambat, terbantahkan oleh para pakar. Hingga hari ini, satu fakta tetap berdiri kokoh, tidak ada sistem bahasa yang cocok dengan tulisan Voynich. Lebih dari 100 tahun penelitian, ribuan jam kerja para ahli, hingga bantuan komputer modern, semuanya berakhir pada kesimpulan yang sama. Kita tidak bisa membaca satu halaman pun dari manuskrip itu. Dan inilah yang membuatnya begitu menyeramkan. Dalam sejarah, hampir semua kode akhirnya berhasil dipecahkan. Dari sandi militer kuno hingga mesin Enigma Nazi, pada akhirnya manusia selalu menemukan kunci. Tetapi manuskrip Voynich tetap membungkam, seolah-olah ia diciptakan bukan untuk dipahami manusia. Setiap kali seorang peneliti baru mencoba memecahkan kode Voynich, ia seperti masuk ke dalam labirin yang tak berujung. Ada pola, ada jalan yang tampak menjanjikan, tetapi selalu berakhir pada dinding buntu. Semakin lama diteliti, semakin besar kemungkinan bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang bukan sekadar bahasa. Mungkin ini adalah bentuk komunikasi dari dunia lain, atau sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh pikiran yang sangat berbeda dengan manusia. Bagi sebagian orang, kegagalan ini justru menambah daya tariknya. Karena manuskrip ini bukan sekadar buku, ia adalah tantangan, sebuah teka-teki yang terus menggoda para pencari kebenaran. Dan sementara dunia masih mencoba membaca huruf-huruf asing itu, ilustrasi ganjil di dalam manuskrip menunggu giliran untuk mengusik pikiran kita. Karena tulisan bukan satu-satunya misteri dalam kitab ini, gambar-gambar anehnya sama membingungkannya. Jika tulisan dalam manuskrip Voynich adalah teka-teki yang tak bisa dibaca, maka ilustrasinya adalah mimpi buruk yang menjelma ke dalam gambar. Tidak ada buku kuno lain yang isinya begitu penuh dengan visual ganjil, gambar yang seakan-akan ingin berbicara, namun dengan bahasa simbol yang sama misteriusnya dengan huruf-huruf asing di sekelilingnya. Sejak pertama kali membuka halaman demi halaman manuskrip itu, Wilfrid Voynich menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan naskah penuh tulisan aneh, tetapi juga sebuah galeri simbol dari dunia lain. Mari kita telusuri isi manuskrip itu secara lebih mendalam, bagian per bagian, untuk melihat betapa luas dan membingungkannya misteri yang terkandung di dalamnya. Sekitar setengah dari isi manuskrip dipenuhi dengan gambar tumbuhan. Sekilas, hal ini membuat para peneliti berpikir bahwa naskah ini mungkin adalah buku herbal kuno, semacam panduan botani yang menjelaskan berbagai jenis tanaman dan penggunaannya dalam pengobatan.
Namun begitu diamati lebih dekat, keraguan segera muncul. Dari ratusan gambar tanaman dalam manuskrip, hampir tidak ada yang bisa dikenali. Beberapa memang terlihat mirip dengan tumbuhan nyata. Ada daun yang menyerupai tanaman pisang, bunga yang sekilas seperti bunga aster, atau akar yang mirip ginseng. Tetapi detailnya selalu berbeda, seakan-akan hanya bayangan samar dari tumbuhan nyata. Lebih aneh lagi, sebagian besar ilustrasi menampilkan tanaman yang tidak mungkin ada, bunga yang tumbuh di ujung akar, batang yang bercabang seperti kristal, daun yang berbentuk spiral sempurna. Ada pula tanaman yang tampak seperti gabungan beberapa spesies, seolah penulisnya menggambar flora dari dunia lain atau dari imajinasi yang tak terbatas. Para ahli botani mencoba mencari padanannya. Mereka membandingkan gambar itu dengan ribuan spesies tanaman dari seluruh dunia, dari Eropa hingga Asia, dari Afrika hingga Amerika. Hasilnya, hampir semuanya tidak cocok. Tanaman Voynich tetap menjadi entitas asing, berdiri di luar katalog botani manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah penulis manuskrip sedang mencatat tanaman nyata yang kini sudah punah? Atau ia menciptakan seluruh flora imajiner ini sebagai bagian dari sistem pengetahuan rahasia? Selain tanaman, ada bagian lain yang dipenuhi gambar astronomi. Di sini, manuskrip memamerkan lingkaran-lingkaran kosmik, bintang, matahari, bulan, bahkan zodiak. Salah satu halaman menampilkan matahari dengan wajah manusia yang tersenyum samar. Halaman lain menggambarkan bulan dengan lingkaran-lingkaran kecil di sekitarnya, seolah sedang menjelaskan fase atau siklus tertentu. Ada juga diagram rumit yang terdiri dari lingkaran konsentris, dengan simbol-simbol aneh di sepanjang tepinya. Paling membingungkan adalah ilustrasi yang diyakini sebagai zodiak. Di dalamnya terdapat gambar binatang dan simbol yang mirip dengan lambang astrologi, seperti kambing, ikan, atau kepiting. Namun bentuknya tidak persis sama dengan zodiak yang kita kenal. Bahkan dalam beberapa halaman, nama-nama zodiak ditulis dengan huruf Voynich yang sama misteriusnya, sehingga kita tidak pernah tahu maksud sebenarnya. Para peneliti menduga bagian ini mungkin merupakan panduan astrologi yang sering digunakan di abad pertengahan untuk meramal kesehatan, nasib, atau perjalanan hidup seseorang. Namun seperti biasa, huruf-huruf asing itu menutup pintu interpretasi yang lebih jelas. Apakah penulis manuskrip sedang merekam pengetahuan astronomi rahasia? Atau diagram itu adalah peta kosmik menuju sesuatu yang lebih gelap? Sebuah ilmu mistik yang tidak boleh disentuh manusia? Dari semua bagian dalam manuskrip, yang paling mengejutkan mungkin adalah bagian biologi. Di sini, halaman-halaman dipenuhi gambar perempuan telanjang, digambar dengan gaya sederhana, tubuh mungil, tetapi jelas berbentuk manusia. Mereka digambarkan berada di dalam kolam berwarna hijau, seakan sedang mandi atau berenang. Lebih aneh lagi, kolam-kolam itu seringkali terhubung dengan pipa atau tabung melengkung, seakan membentuk sistem saluran misterius. Beberapa ilustrasi bahkan memperlihatkan perempuan yang berdiri di dalam tabung transparan, atau seolah sedang mengalir bersama cairan melalui pipa yang aneh. Adegan-adegan ini terlihat seperti campuran antara ritual, proses biologis, dan mesin yang tak kita pahami. Apa arti semua ini? Sebagian ahli berpendapat bagian ini mungkin terkait dengan pengobatan perempuan, khususnya hal-hal seperti kesuburan atau kehamilan. Di abad pertengahan, banyak manuskrip medis yang berfokus pada tubuh perempuan, meski dengan pemahaman yang sangat terbatas. Namun teori lain jauh lebih liar. Ada yang menyebut gambar ini sebagai catatan tentang proses biologis dari makhluk lain, atau bahkan representasi simbolis dari penciptaan kehidupan. Beberapa penafsir yang lebih berani bahkan mengatakan ilustrasi ini tampak seperti proses ilmiah modern, mirip tabung reaksi atau sistem aliran cairan dalam laboratorium, sesuatu yang mustahil dikenal pada abad ke-15. Bagian lain dari manuskrip menampilkan gambar botol-botol kecil dengan bentuk aneh. Beberapa mirip kendi, beberapa seperti toples dengan leher panjang, dan beberapa lainnya tampak lebih rumit. Di samping botol-botol itu terdapat tulisan panjang dalam bahasa Voynich. Seakan-akan penulis sedang menuliskan resep ramuan, mungkin hasil olahan dari tanaman-tanaman misterius yang ada di bagian herbal. Namun karena teksnya tidak bisa dibaca,
Kita tidak tahu apakah itu benar-benar resep obat, ramuan alkimia, atau sekadar instruksi simbolis. Satu hal yang pasti, gambar itu menambah kesan bahwa manuskrip ini adalah sejenis buku panduan, meski panduan untuk sesuatu yang tidak kita kenal. Dari semua ilustrasi ini, muncul berbagai teori mengenai tujuan manuskrip. 1. Kitab medis rahasia. Banyak ahli percaya bahwa manuskrip ini adalah buku pengobatan kuno, berisi catatan tanaman, resep ramuan, dan pengamatan tubuh manusia. Hal ini masuk akal, karena banyak manuskrip abad pertengahan yang memang ditulis dengan gaya serupa. Namun tetap ada masalah besar. Mengapa tanaman-tanaman di dalamnya hampir semuanya tidak nyata? 2. Catatan alkimia. Teori lain menyebut manuskrip ini adalah catatan seorang alkemis. Di masa lalu, alkimia tidak hanya membahas logam dan pencarian emas, tetapi juga mencakup astrologi, pengobatan, dan filsafat spiritual. Maka masuk akal jika seorang alkemis menyatukan semua elemen itu, tanaman, bintang, tubuh manusia, ramuan, dalam sebuah kitab. 3. Buku dari peradaban asing. Teori paling ekstrim datang dari mereka yang percaya bahwa manuskrip ini bukan berasal dari bumi. Menurut pandangan ini, ilustrasi tanaman aneh adalah flora dari planet lain, diagram kosmik adalah peta bintang, dan gambar biologis adalah catatan tentang tubuh makhluk asing. Meskipun terdengar fantastis, bagi sebagian orang teori ini lebih mudah diterima daripada menganggap manuskrip ini sekadar tipuan. Apapun interpretasinya, ilustrasi dalam manuskrip Voynich tetap menjadi teka-teki. Mereka menampilkan dunia yang mirip dengan milik kita, tetapi sekaligus asing. Dunia dengan tumbuhan yang tidak ada, bintang yang tidak bisa dipetakan, dan tubuh manusia yang digambarkan dalam konteks yang ganjil. Mungkin inilah kekuatan terbesar manuskrip ini. Ia membuat kita merasa seolah sedang mengintip ke dalam pikiran seseorang dari masa lalu, seseorang yang hidup dalam realitas yang berbeda. Realitas itu terlukis dalam gambar-gambar sederhana, namun penuh rahasia. Dan ketika kita menutup halaman ilustrasi itu, kita hanya semakin yakin bahwa manuskrip Voynich bukan sekadar buku. Seperti halnya setiap misteri besar dalam sejarah manusia, manuskrip Voynich tidak hanya memunculkan pertanyaan, tetapi juga melahirkan puluhan, bahkan ratusan teori. Setiap orang, mulai dari sejarawan, ilmuwan, kriptografer, hingga penulis fiksi, punya pendapat tentang kitab ini. Ada yang meyakini manuskrip ini menyimpan pengetahuan medis berharga dari masa lalu, ada yang menilainya sekadar tipuan licik untuk mencari uang, dan ada pula yang percaya bahwa manuskrip ini berasal dari dunia yang sama sekali bukan dunia kita. Yang menarik, tidak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjawab semua misteri. Justru inilah yang membuat manuskrip Voynich terus hidup dalam imajinasi manusia. Sebuah teka-teki yang selalu menggoda, tetapi menolak untuk terpecahkan. Mari kita bahas teori-teori paling populer dan menyeramkan tentang kitab ini. Teori pertama dan yang paling sering dibicarakan adalah bahwa manuskrip ini hanyalah sebuah kitab medis kuno. Argumen ini cukup masuk akal bila kita mengingat isi halamannya. Ratusan gambar tanaman, ilustrasi tubuh perempuan, serta botol-botol yang mirip wadah obat atau ramuan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa penulis manuskrip mungkin seorang tabib abad pertengahan, yang menulis dalam bahasa buatan atau kode rahasia agar pengetahuannya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Di abad ke-15, pengetahuan medis seringkali dianggap berbahaya, bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam tuduhan sihir. Maka, wajar jika seorang tabib memilih cara aman dengan menyamarkannya. Namun, teori ini segera menghadapi hambatan besar. Tanaman dalam manuskrip hampir semuanya tidak ada di dunia nyata. Jika benar kitab ini adalah panduan medis, mengapa penulisnya menggambar tumbuhan imajiner? Atau mungkinkah tumbuhan itu pernah ada, tapi kini telah punah tanpa jejak? Selain itu, bahasa yang digunakan tidak pernah bisa diuraikan. Padahal jika tujuannya hanya menyembunyikan ilmu, penulis seharusnya memakai sandi sederhana yang bisa dimengerti oleh murid atau pengikutnya. Justru karena bahasa itu begitu rumit, para ahli kriptografi modern pun gagal membacanya. Apakah mungkin penulisnya memang tidak ingin ada yang memahami isi manuskrip ini? Teori lain menyebut bahwa manuskrip ini adalah buku catatan seorang alkemis. Di Eropa abad pertengahan,
Alkimia bukan hanya pencarian untuk mengubah logam menjadi emas. Ia juga mencakup ilmu astrologi, pengobatan, dan filsafat tentang kehidupan. Para alkemis percaya bahwa alam semesta terhubung dalam sebuah jaringan rahasia, dan mereka berusaha menyingkapnya melalui simbol, ramuan, serta eksperimen. Jika kita melihat isi Voynich, memang banyak kesamaan dengan buku-buku alkimia. Diagram kosmik yang rumit, mirip dengan catatan astrologi alkemis. Botol-botol kecil yang bisa ditafsirkan sebagai wadah ramuan. Gambar perempuan dalam tabung hijau yang mungkin melambangkan proses penciptaan atau kelahiran kembali. Bahkan, bahasa aneh yang digunakan bisa dianggap sebagai alfabet rahasia alkemis yang hanya dimengerti oleh penulis dan murid terpilih. Namun, sekali lagi, masalah yang sama muncul. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Tanaman yang tidak ada, diagram yang tidak cocok dengan sistem astrologi manapun, serta bahasa yang terlalu rumit untuk sekadar kode pribadi. Jika manuskrip ini memang catatan alkemis, maka ia adalah catatan alkimia paling aneh yang pernah ada. Selain kitab medis dan alkimia, ada juga yang menganggap manuskrip ini hanyalah sebuah kode rahasia. Pendukung teori ini percaya bahwa isi manuskrip sebenarnya masuk akal, hanya saja disembunyikan dengan sandi yang sangat canggih. Mungkin itu adalah dokumen politik, catatan militer, atau arsip rahasia dari kerajaan tertentu yang sengaja dikodekan agar musuh tidak bisa membacanya. Fakta bahwa tulisan Voynich terlihat seperti bahasa nyata memperkuat teori ini. Teksnya memiliki pola pengulangan, struktur tata bahasa, bahkan aturan tertentu, seolah benar-benar sebuah bahasa yang hidup. Pada Perang Dunia Kedua, bahkan ahli sandi militer Amerika dan Inggris mencoba memecahkan Voynich dengan teknik yang sama seperti saat mereka menembus kode Nazi. Hasilnya, nol besar. Tidak ada sistem bahasa atau sandi yang cocok. Hal ini menimbulkan dua kemungkinan. 1. Manuskrip itu memang kode rahasia luar biasa rumit. Lebih rumit dari yang bisa dipahami bahkan dengan komputer modern. 2. Atau teks itu sebenarnya tidak punya arti sama sekali. Inilah teori yang paling membumi. Manuskrip Voynich hanyalah tipuan. Menurut pandangan ini, manuskrip itu dibuat untuk menipu seorang kolektor kaya atau bangsawan di abad pertengahan. Penulisnya mungkin hanya seorang seniman licik yang menggambar tanaman hayalan, menciptakan tulisan acak, dan menghiasinya dengan gambar aneh untuk membuatnya terlihat berharga. Ketika Wilfrid Voynich menemukannya pada tahun 1912, manuskrip itu memang sudah berusia ratusan tahun. Tetapi usia tua tidak otomatis membuatnya asli. Bisa saja itu adalah hasil kerja kreatif abad ke-15 atau ke-16 yang sengaja dibuat untuk dijual dengan harga mahal. Pendukung teori ini berargumen bahwa bahasa Voynich terlalu sempurna untuk dibuat acak, tetapi tetap bisa diproduksi dengan metode sederhana. Tidak ada satupun isi manuskrip yang bisa diverifikasi. Tanamannya tidak nyata, ramuan tidak jelas, diagram tidak cocok dengan ilmu apapun. Fakta bahwa manuskrip ini tetap tak terpecahkan justru cocok dengan tujuan sebuah tipuan, membuat pembacanya terus penasaran, tanpa pernah mendapatkan jawaban. Namun, ada masalah besar dengan teori ini. Jika benar manuskrip itu hanya tipuan, mengapa penulisnya repot-repot membuat ratusan halaman tulisan konsisten dengan pola bahasa yang kompleks? Mengapa ia meluangkan waktu bertahun-tahun hanya untuk sebuah penipuan? Padahal tidak ada bukti bahwa naskah ini pernah terjual mahal di masanya. Bagi sebagian orang, penjelasan ilmiah tidak cukup. Mereka beralih ke yang supranatural. Ada yang percaya bahwa manuskrip ini adalah kitab sihir kuno, sebuah grimoire yang berisi mantra, ramuan, dan ritual. Ilustrasi perempuan dalam cairan hijau mungkin melambangkan proses magis. Tanaman aneh mungkin adalah simbol dari bahan-bahan ritual, dan diagram kosmik adalah peta kekuatan gaib. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang menyebut bahwa manuskrip ini adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Teori ini muncul karena tanaman dan simbol dalam Voynich sama sekali tidak cocok dengan dunia kita. Menurut pandangan ini, manuskrip itu adalah catatan ilmiah dari peradaban asing yang entah sengaja atau tidak, sampai ke tangan manusia. Ada pula spekulasi bahwa manuskrip ini adalah kitab terkutuk. Konon,
Siapapun yang mencoba terlalu keras untuk memecahkannya akan dihantui mimpi buruk atau ditimpa nasib buruk. Meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung cerita ini, namun aura misterius Voynich cukup kuat untuk menyalakan imajinasi semacam itu. Hingga kini, semua teori tentang manuskrip Voynich berakhir di jalan buntu. Setiap penjelasan tampak masuk akal di awal, namun kemudian runtuh saat dihadapkan dengan fakta-fakta aneh di dalam kitab. Jika itu kitab medis, mengapa tanamannya tidak nyata? Jika itu catatan alkemis, mengapa bahasanya terlalu rumit? Jika itu kode rahasia, mengapa bahkan komputer modern tidak bisa membacanya? Jika itu tipuan, mengapa penulisnya bersusah payah membuat sistem bahasa palsu yang begitu konsisten? Jika itu kitab sihir atau pesan alien, mengapa tidak ada bukti kuat selain imajinasi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini terus membayangi para peneliti. Setiap kali seseorang merasa hampir menemukan jawabannya, manuskrip ini seakan menutup diri kembali, menyisakan misteri yang lebih dalam. Mungkin inilah alasan mengapa manuskrip Voynich tetap relevan hingga hari ini. Ia bukan sekadar buku tua, melainkan simbol dari misteri itu sendiri. Sebuah karya yang memaksa manusia untuk terus bertanya, meski tahu jawaban mungkin tidak pernah ditemukan. Dan justru karena tidak pernah ada jawaban final, teori-teori baru terus lahir. Setiap generasi akan menciptakan tafsirnya sendiri, entah itu ilmiah, skeptis, atau supranatural. Voynich seperti cermin. Ia memantulkan apa yang kita yakini tentang dunia, tentang ilmu, dan tentang batas pengetahuan manusia. Mungkin, pada akhirnya, itu memang tujuan manuskrip ini, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kini, setelah berabad-abad lamanya, manuskrip Voynich bukan lagi sekadar naskah tua yang berdebu di sudut perpustakaan. Ia telah menjelma menjadi ikon misteri dunia, sebuah nama yang, ketika disebut, langsung menyalakan imajinasi tentang rahasia, keanehan, dan teka-teki yang tak terpecahkan. Banyak orang menyebutnya dengan gelar yang sederhana namun mengguncang, buku paling misterius di bumi. Mengapa manuskrip ini mampu bertahan dalam ingatan manusia selama ratusan tahun? Jawabannya mungkin bukan karena apa yang ada di dalamnya, melainkan karena apa yang tidak bisa kita pahami. Kita hidup di zaman di mana manusia merasa mampu menundukkan alam, mengurai DNA, menjelajah luar angkasa, bahkan membongkar rahasia atom. Namun di tengah segala kesombongan ilmu pengetahuan itu, ada sebuah buku yang menolak untuk membuka dirinya. Sebuah buku yang seolah berkata, ada hal-hal yang tidak akan pernah kalian pahami. Sejak penemuannya pada tahun 1912, nama Voynich terus menghantui para cendekiawan, penulis, dan peminat misteri di seluruh dunia. Dari sekadar artefak langka, ia berubah menjadi semacam legenda modern. Perpustakaan Yale, tempat manuskrip ini disimpan hingga hari ini, tidak pernah sepi dari permintaan peneliti yang ingin menatap langsung halaman-halamannya. Setiap tahun, ribuan orang berkunjung hanya untuk melihat sekilas kitab aneh itu. Bahkan ketika salinan digital manuskrip dipublikasikan secara online, jutaan orang dari seluruh dunia berbondong-bondong mengunduhnya, berharap dapat menemukan petunjuk yang luput dari para ahli. Voynich bukan hanya milik para akademisi. Ia telah masuk ke dalam budaya populer. Kisahnya diceritakan kembali dalam novel, film, serial televisi, bahkan video game. Nama Voynich kini sejajar dengan misteri besar lain seperti segitiga Bermuda, Stonehenge, atau piramida Mesir. Bedanya, jika misteri lain memiliki setidaknya beberapa penjelasan yang logis, Voynich masih tetap berdiri dalam keheningan penuh rahasia. Banyak penulis yang menjadikan Voynich sebagai inspirasi. Dalam novel fiksi ilmiah, ia digambarkan sebagai kitab rahasia yang menyimpan peta menuju dimensi lain. Dalam cerita horor, ia tampil sebagai grimoire terkutuk, kitab sihir yang membuat gila siapapun yang mencoba membacanya. Bahkan dalam kisah konspirasi politik, Voynich dijadikan sebagai kode rahasia yang konon berisi informasi penting tentang kekuatan dunia. Film dan serial televisi pun tak luput menggunakan manuskrip ini sebagai simbol misteri. Kadang ia hanya muncul sebagai latar, sebuah buku tua yang terlihat di rak seorang tokoh misterius. Kadang pula ia menjadi inti cerita,
dengan para karakter berusaha mati-matian menguraikan artinya sebelum bencana besar terjadi. Voynich juga menjadi bahan diskusi dalam berbagai dokumenter. Dari Discovery Channel hingga History Channel, nama manuskrip ini selalu muncul dalam daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Dan semakin banyak ia ditampilkan, semakin kuat pula reputasinya sebagai teka-teki terbesar yang pernah ditulis manusia. Tak dapat dipungkiri, Voynich juga menjadi bahan bakar utama bagi komunitas teori konspirasi. Bagi sebagian orang, terlalu mustahil jika manuskrip itu hanyalah catatan kosong atau tipuan. Mereka meyakini ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Ada yang percaya manuskrip ini berisi pengetahuan kuno tentang penyembuhan, energi tersembunyi, atau teknologi yang hilang. Ada pula yang yakin bahwa pemerintah besar, bahkan lembaga intelijen, sudah berhasil memecahkannya namun merahasiakan hasilnya demi kepentingan tertentu. Di forum-forum internet, diskusi tentang Voynich terus bermunculan. Ada yang menghubungkannya dengan Atlantis, ada yang mengaitkannya dengan pesan dari makhluk luar angkasa. Bahkan ada pula yang menyebut manuskrip ini sebagai warisan makhluk cerdas non-manusia yang pernah hidup di bumi sebelum kita. Meski teori-teori itu terdengar liar, mereka justru membuat manuskrip ini semakin terkenal. Karena bukankah misteri akan selalu lebih hidup ketika diberi ruang bagi imajinasi? Di balik semua teori, spekulasi, dan kisah fiksi, ada satu fakta sederhana yang tidak pernah berubah. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membaca satu halaman pun dari manuskrip Voynich. Selama lebih dari 1 abad, para pakar terbaik dunia mencoba menaklukkannya. Dari ahli kriptografi militer, sejarawan bahasa kuno, hingga kecerdasan buatan modern, semuanya berakhir dengan kegagalan. Setiap kali sebuah klaim pemecahan muncul, ia selalu runtuh ketika diuji lebih dalam. Voynich tetap bungkam. Ia tidak menawarkan jawaban, tidak membuka rahasia. Ia hanya berdiri sebagai kitab bisu, menatap manusia dengan halaman-halamannya yang penuh tanda asing. Pada akhirnya, mungkin itulah warisan terbesar manuskrip Voynich, bukan isi yang bisa dibaca, tetapi simbol tentang batas pengetahuan manusia. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa diurai dengan logika. Tidak semua misteri bisa dijawab oleh sains. Ada bagian dari dunia yang mungkin memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi, entah karena keterbatasan kita, atau karena memang demikianlah kodratnya. Bagi sebagian orang, hal ini menimbulkan rasa frustrasi. Bagi yang lain, justru disitulah letak keindahannya. Sebab tanpa misteri, dunia akan menjadi terlalu datar, terlalu sederhana. Voynich adalah bukti bahwa bahkan dalam era modern, masih ada sesuatu yang mampu membuat manusia terpesona, bingung, sekaligus gentar. Maka, ketika kita menutup halaman terakhir dari perjalanan ini, mari kita renungkan sejenak. Di luar sana, di sebuah perpustakaan tua Diel, manuskrip itu masih ada. Disimpan dengan hati-hati, dijaga dari cahaya, dipelihara agar tidak lapuk dimakan waktu. Ia tidak berisik, ia tidak berusaha menjelaskan dirinya. Ia hanya menunggu, mungkin menunggu seseorang yang benar-benar bisa memahami, atau mungkin hanya menunggu sampai dunia menyadari bahwa ia memang tidak ditakdirkan untuk dipahami. Manuskrip Voynich tetap berdiri sebagai teka-teki, sebuah kitab yang menolak untuk berbicara, menyimpan rahasia yang mungkin tak pernah bisa dipahami manusia.